Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Samarinda. Perkenalkan, saya Hanik Wahyuningsih. Saya Misran. Saya Arwia. Kami siap melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hani, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Misran. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Hani hari ini ada coaching ya? Iya betul Pak Misran. Hari Kalau ini boleh saya tahu dengan siapa itu? dengan Ibu Arwiyah Pak Misran. Oh, dengan Ibu Arwia. Oke. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya dulu ya Bu ya? Betul, boleh silakan. Ini perihal kegiatan pra-supervisi kita. Iya. Yang pertama saya mau menanyakan perihal kan nanti ada sesi coaching. Iya. Di situ ada mengenai penilaian. Iya. Mungkin bagaimana rubrik penilaian yang mungkin sudah Ibu rancang, Ibu kembangkan dengan nantinya ketika melakukan percakapan dengan coaching itu. Iya, baik. Di sesi coaching kali ini Pak Misran dengan Bu Arwia, saya sudah menyiapkan beberapa rubrik penilaian Pak ya, tentunya ada angka-angka begitu ya yang harus juga saya isi berkaitan dengan ketercapaian saya nanti di coaching hari ini bersama dengan Bu Arwia. Oke, luar biasa. Ibu sudah siap berarti segala hal ini. Benar Pak. Baik, yang kemudian tentunya nanti kan ada kompetensi yang ingin dikembangkan. Kompetensi coaching seperti apa yang hendak Bu Hani kembangkan nantinya? Ya seperti yang kita ketahui Pak ya, ada kompetensi coaching itu mulai dari hadir penuh, begitu kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, mungkin dari tiga itu yang lebih saya tekankan adalah pada kehadiran penuh dan juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi Bu Arwiyah agar bisa menggali apa sih yang sebenarnya menjadi masalah dan kemudian menemani Bu Arwiyah dalam prosesnya menemukan solusi bagi masalahnya itu tadi. Jadi ada dua kompetensi utama yang dikembangkan mengenai kehadiran penuh dan yang kedua mengenai pertanyaan yang berbobot begitu Ibu ya. Oke. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Hani observasi? Bagian mendengarkan secara aktif gitu dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya yakin lebih ke pertanyaan berbobot sih Pak menurut saya, karena dari situ dalam sesi coaching nanti Bu Arwiyah merasa bahwa dia benar-benar di sesi coaching ini lepas gitu, artinya apa yang menjadi bebannya di dalam dirinya itu bisa tersampaikan pada si coach ini ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya hadirkan mampu membantu Bu Arwiyah untuk tetap fokus apa sih solusi yang ingin dihadirkan dari masalah. Oke, baik Bu Hani ya. Jadi mengenai pertanyaan yang berbobot ini yang menjadi yang spesifik ingin diobservasi dari proses coaching nanti akan dilaksanakan. Berikutnya mengenai indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Apa sih indikator ketercapaian yang ingin dicapai dari itu? Iya. Ketika Bu Arwiyah nanti mampu menyampaikan apa yang menjadi masalah dalam dirinya, menemukan solusi, menurut saya itu adalah sebuah ketercapaian penuh dari kehadiran saya dan saya yang mendengarkan aktif dalam coaching ini, sehingga membantu Bu Arwiyah untuk menggali lebih banyak potensi yang ada dalam dirinya. Oke, baik, luar biasa. Bu Hani sudah rencananya saya lihat sudah sangat bagus ya untuk sesi coaching. Mungkin kita masuk sesi selanjutnya ya, super spesifik. Saya mohon izin untuk hadir di sesi coaching Bu Hani dengan Bu Arwiyah. Boleh. Mungkin boleh silahkan dihadirkan Bu Arwiyahnya pada sesi berikutnya. Terima kasih Pak. Saya panggil dulu ya Pak Bu Arwiyah. Oke, silakan Bu Hani. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Arwiyah. Mari Bu, silakan duduk Bu. Terima kasih Bu, saya duduk ya. Silakan. Apa kabar Bu Arwiyah hari ini? Alhamdulillah Bu Hani selalu semangat dan sehat.
Saya senang loh kalau ketemu Bu Arwiyah ini. Wah, Karena Bu Arwiyah ini selalu bersemangat sekali. Harus semangat terus, Bu. Nah, kemarin kan kita ketemu ya Bu Arwiyah ya Iya. di ruang guru ya. Benar, Kemudian sekilas, tapi saya karena ada kegiatan begitu saya tidak sempat lama ngobrol dengan Bu Arwiyah. Kemudian Bu Arwiyah menyampaikan, Bu bisa tidak nanti kita ngobrol gitu ya, besok kita ngobrol gitu. Tadi pagi juga saya WA Bu Arwiyah, Bu boleh hari ini gitu, ada kesempatan untuk ngobrol. Alhamdulillah, Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih loh, Bu, sudah Sama-sama Bu. mau coaching saya hari ini. Iya, kira-kira di pertemuan kita hari ini apa sih sebenarnya tujuan dari Bu Arwiyah? Apa yang ingin Bu Arwiyah sampaikan, yang ingin Bu Ibu kemukakan gitu? Iya, jadi begini Bu Hani, di komunitas saya itu kan ada buat program tahfiz ya Bu ya, untuk anak-anak yang memang saya baru buat beberapa bulan terakhir ini. Kenapa tuh muncul Bu? Ada program BBAKI awalnya Bina Baca Quran, tapi tidak ada tahfiznya gitu. Dan keluarlah ide saya itu untuk membuat satu program ini supaya anak-anak tadi tidak hanya belajar Qurannya saja yang bagus, tartilnya, mahrojnya. Harapan saya adalah anak-anak ini mau juga menghafal, sehingga hafalan Qurannya tadi itu menjadi bacaan sholat dia kan bisa Bu Hani ya. Betul. Dan apalagi yang laki-laki nih, insya Allah nanti akan jadi imam, nanti dia akan menikah, punya istri, punya anak, dan akan mengajarkan juga ilmu Al-Quran seperti itu. Dan sudah hampir 2 bulan berjalan, awalnya itu sudah daftar itu banyak Bu. Ada sekitar 560 anak yang sudah daftar itu dari seleksi BBAKI ini. Iya, seperti itu. Dia 50-60 anak. Nah, yang jadi masalah ini Bu Hani, anak-anak ini sudah semangat luar biasa, dan kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator dari program ini, dan pengajarnya ini masih kalang kabut gitu nah Bu Hani. Maksudnya pengajarnya ini luar biasa, bolak-balik di BBAKI, kemudian di tahfiz, sehingga memang menambah waktu untuk tambah kerja mereka gitu. Nah, dan mohon maaf ya Bu Hani, mereka ini kan juga ada yang lagi kuliah gitu kan, artinya memang kerjaan mereka ini bukan sampingan tapi mereka juga mau gitu. Dan untuk mengatur jadwal mereka itu dengan klop dengan anak-anak itu yang agak gimana gitu nah Bu. Tidak klop, anak-anak sudah hadir, hebat, yang pengajar belum hadir nih. Nanti ketika yang sudah hadir pengajarnya anak pada pulangan gitu nah Bu. Jadi harapan saya sih ini terjadi satu cara atau satu solusi supaya nanti kedua-duanya ini bisa hadir gitu nah Bu. Di saat yang tepat sama-sama, jadi dirasakanlah program ini begitu Bu. Dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Arwiyah inginkan, atau apa sih yang Bu Arwiyah ingin capai dari pertemuan coaching kita hari Iya, jadi sebetulnya sederhana sekali sih Bu Hani ya. Saya tuh mau ketika anak-anak ini belajar belajar tahfiz tadi dari BBAKI, udah ada pengajaran gitu aja. Saya nggak ribet gitu kan, nggak mulung-mulung, yang penting ada aja pengajar. Tapi jujur ketua saya ini rupanya agak-agak gimana gitu Bu Hani untuk menghadirkan beberapa pengajar tambahan gitu kan, supaya ini jalan gitu. Nah, jadi tidak terkendala di pengajarnya gitu nah Bu Hani. Itu sih harapan saya. Jadi sama-sama jalan deh, BBAKI jalan, tahfiz yang saya bangun tadi juga jalan seperti itu Bu Hani. Kalau kita melihat hari ini ya, tadi itu yang saya catat beberapa, misalnya jadwal ya Bu ya, kemudian komunikasi. Dari jadwal itu kan hambatannya berarti di komunikasi ya Bu ya. Iya betul Bu Hani, Komunikasi yang betul. kurang baik menurut saya betul ya, sehingga jadwal banyak yang miskom, tabrakan. Iya, Muridnya betul. bisa, pengajarnya tidak bisa, pengajarnya bisa, muridnya tidak bisa begitu. Akhirnya ada beberapa hal yang menjadi masalah ya, betul. Nah, kalau kita lihat peluang Ibu untuk meluruskan lagi nih hal-hal ini nih, seberapa banyak sih peluang Ibu menurut Ibu? Oh iya, sebetulnya peluang saya itu ada, kalau saya praktekkan, saya lihat kondisi dan situasi sekarang lagi kondusif ini Bu ya, peluangnya mungkin di di angka 60-70% lah Bu Hani ya. Karena saya melihat anak-anak yang kuliah ini juga, mereka tuh juga bisa diajak ngobrol rupanya, bisa diajak ngobrol gitu kan. Karena memang pernah beberapa kali saya bertemu dengan para pengajar ini, mereka mengatakan, Bu Arwiyah, anak-anak itu kalau kami diskusi mereka mau loh untuk jadwal kami.
ternyata di situ Bu, Bu Hani, miskomnya artinya memang terjadi komunikasi di antara mereka juga dan terjadi komunikasi di antara pengurus juga gitu Pak Bu Hani. Gitu. Jadi anak-anak sebetulnya bisa, tapi di kami tidak tersampai komunikasi antara mereka intern ke kami sebagai pengurus seperti itu Bu Hani. Nah, kalau kita bicara tentang peluang tadi ya, kekuatan yang Bu Arwiyah miliki, tentu kita juga akan bicara tentang hambatan-hambatan yang Bu Arwiyah juga mungkin dalam prosesnya sudah temui atau bahkan nanti akan ditemui lagi. Iya, jadi hambatannya itu adalah yang sudah sering terulang-ulang adalah ketika penyampaian dari pengajar itu kepada saya ternyata tidak ketemu dengan alasan bahwa saya sudah nyampaikan lagi ke atasan saya bahwa tidak bisa keluar karena sekolah nggak ada yang jaga dan tidak sebagainya. Itu pertimbangan dari sekolah dari pimpinan kami, sehingga itu yang membuat saya agak gimana gitu loh, bukan untuk mengklopkan jadwal ini Bu Hani. Nah, kalau kita lihat tadi dari beberapa hal yang terjadi itu ya, termasuk ya kesulitan Bu Arwiyah dan dari hambatan tadi ya. Rencana apa sih yang Ibu miliki nih? Tentunya kita kalau punya sebuah kegiatan gitu ya, kita ada plan A, plan B, plan C. Rencana apa dan aksi apa yang akan Ibu lakukan? Iya, jadi gini Bu Hani, saya sudah punya gambaran nih biar menjatuhkan mereka. Jadi saya sempat juga berbicara dengan anak-anak. Saya bilang ke mereka, gimana nih nak supaya jalan Bu? Boleh enggak kami menjalankan ini di luar jam pelajaran? Atau Bu, bahkan di luar jam sekolah supaya memang tidak mengganggu. Saya bilang kok kayaknya di kreatif ini Bu Hani. Artinya tidak mengganggu, tapi saya satu sisi saya juga harus mengkomunikasikan dengan para pengajarnya tentunya. Apakah jadwal yang anak-anak suka ini yang tidak terbentur dengan jadwal sekolah juga akan masuk di kategori pengajar. Dan alhamdulillah Bu Hani ada beberapa yang sudah oke, dari 5 pengajar 3 yang sudah oke. Nah yang 2 ini belum gitu. Nah yang 2 ini yang belum Bu Hani. Jadi kalau dari rencana tadi ya yang akan Ibu lakukan, kira-kira untuk sinkronisasi jadwal sampai kepada pelaksanaannya berapa jangka waktu yang Ibu perlukan? Udah sampai 3 hari kayaknya Bu Hani, harus cepat. Sudah Karena bisa ya ditarik sudah bisa. Karena kan 3 udah bisa ini Bu Hani ya. Yang 2 aja nih yang belum. Ya. Harapannya yang 3 tadi bisa membantu untuk menutup jadwal yang 2 orang tadi, Ya. supaya nanti sambil cari-cari jadwal jalan tetap berjalan lah yang 6 keluar untuk berinteraksi dengan Quran. Seperti itu. Kalau ada gangguan nih, Iya. kira-kira bagaimana Ibu mengantisipasi gangguan yang muncul? Oke, kalau misalnya ada tiba-tiba tidak muncul 3 tadi, Iya. mau tidak mau saya harus hadir. Ya. Saya harus hadir sebagai pengganti mereka dulu untuk mengisi jadwal yang kosong tadi agar anak-anak juga senang dengan kegiatan tersebut. Saya tak khawatir nanti anak menjadi suka program tahfiz nih gara-gara tidak ada pengajar. Baik. Insya Allah saya bisa bantu. Baik. Saya sebagai juga pengurus dan pengajar. Jadi tentunya Ibu punya komitmen ya, Ya, jelas. komitmen Ibu di kegiatan ini. Apa sih yang menjadi komitmen penuh Ibu agar ini sesuai dengan apa yang saya harapkan, yang saya cita-citakan di awal? Ya, jadi komitmen saya adalah ketika saya membuat program ini, saya punya tujuan mulia. Mudah-mudahan dengan program saya ini akan lahir generasi hebat. Hebat di sini bukan berarti dia sukses, dia punya mobil banyak, dia punya karir, tidak. Tapi bagaimana karakter anak, bagaimana kita tahu di kurikulum Merdeka ini kan kita, harapan kita adalah karakter harus dimunculkan seperti itu. Dan ini bagian salah satu untuk menyimpulkan karakter anak tadi Bu Hani. Itu tujuan saya sebetulnya. Iya, harapan saya. Ini terakhir. Oke Bu Hani. ya. Siapa yang akan mendampingi Ibu dalam rencana aksi ini? Ya, alhamdulillah Bu Hani, saya punya bestie yang saya anggap luar biasa juga, beliau yang selalu mendukung apa yang saya mau, dan itu memang tidak maksudnya bagus kalau positif dia jalankan gitu, dan dia selalu mendukung saya. Ada bestie saya namanya Bu Normi, beliau sangat mendukung saya walaupun dia tidak langsung masuk dalam program tersebut, paling tidak dia main background, main di belakang. Itu harapan saya, dan itu beliau bisa bantu saya ketika saya ada jam pelajaran di kelas, mungkin dia bisa bantu saya dan saya ngurus yang BBAK dan tahfiz tadi ini. Seperti itu Bu Hani. Baik, jadi ada ini Ada yang memang iya. selalu mengingatkan Bu Arwiyah. Iya, betul, bahwa, beliau luar biasa. Kegiatan ini merupakan kegiatan mulia begitu ya, dan tidak boleh patah semangat. Benar Bu gitu Hani. ya. Benar Alhamdulillah sekali. ada bestie ya. Keren.
Itu besti saya Bu Hani. Baik, Bu Arwiyah, Ya. dari sesi kita coaching hari ini, apa sih yang bisa Bu Arwiyah dapatkan atau Bu Arwiyah bisa simpulkan? Iya, alhamdulillah Bu Hani, ternyata yang kemarin-kemarin saya mikirkan apa jadwal ini bisa agar anak bisa ngaji dengan bacaannya dan hafal surah hafalannya, tapi siapa? Ini pusing Bu Hani. Alhamdulillah ketemu Bu Hani di sini di coaching, ternyata kita ketemu nih solusinya bahwa yang 3 tadi udah jalan, 2 mungkin bisa ditutupi ketika ada hambatan. Saya mau tidak mau harus turun. Dan saya kebetulan sudah hafal tapi juz walaupun tidak banyak hafalan. Hal itu dia tuh modal saya Bu ya, Bu Hani, untuk tahfiz tadi, dan ini memang menjadi tujuan saya seperti itu Bu Hani. Terima kasih Bu Hani sudah Sama-sama, membantu saya. Bu Arwiyah sudah hadir di Iya, jam saya istirahat juga. ini ya. Semoga tadi ya masalah utamanya dari pertemuan kita hari ini adalah menyinkronkan jadwal Jadwal, dari pengajar dan juga peserta didik yang kadang tidak sinkron, tapi dari apa yang sudah kita obrolkan bersama, ternyata kemudian Bu Arwiyah menemukan sendiri Iya, ternyata ya solusi dari masalah itu ya, karena memang begitu Bu, kalau kita tidak punya teman bicara kadang kita pusing Sendiri ya. benar Bu. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Bu Arwiyah Ya. sudah Ya, siap. hadir di coaching hari ini. Semoga juga apa yang kita bicarakan hari ini di sesi coaching juga mampu membantu Bu Arwiyah gitu ya, untuk menarik kembali benang yang kusut tadi menjadi lurus Lurus gitu, kembali. bahwa harus ada komunikasi yang baik Benar. antara pengajar, kemudian pembina dan juga peserta didik, dan semuanya insya Allah bisa dibicarakan asal diskusi dari Diskusi, kuncinya, benar. ya. Nah, diskusi begitu, Ya Allah. tidak hanya karena kalau memang hanya disampaikan di WA kadang kurang ya. Iya, kurang, benar. Ketemu langsung, bicara Enak langsung tuh. seperti ini, Ketemu mimiknya diskusi langsung. tadi ya, komunikasi yang baik yang terjalin, insya Allah kegiatan BBAK akan kembali berjalan Iya. seperti yang diharapkan. Terima kasih Bu Arwiyah. Sama-sama Bu Hani, terima kasih juga sudah bantu saya. Saya permisi dulu Bu Hani ya, ada jam ngajar lagi Oh masalah. iya betul betul. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Arwiyah. Ya Bu Hani, tadi saya memperhatikan sesi coaching Ibu. Luar biasa Ibu ya. Memberi aura positif kepada saya ketika Ibu melakukan percakapan dengan Bu Arwiyah gitu ya. Ada beberapa hal ingin saya sampaikan mungkin dari hasil pengamatan saya tadi. Yang pertama, pada saat Ibu melakukan sesi coaching dengan Bu Arwiyah tadi, apa yang sudah dilakukan tadi itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, dalam sesi coaching tadi saya alhamdulillah ya Pak ya sudah berusaha hadir sepenuhnya seperti apa yang saya harapkan di awal, hadir sepenuhnya mengharapkan Bu Arwiyah ini selaku coach saya mengeluarkan apa sih yang ada dalam hatinya gitu ya, unek-uneknya gitu yang ingin disampaikan kepada saya ya, alhamdulillah. Kemudian saya juga mampu menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Arwiyah, agar Bu Arwiyah tadi juga menyampaikan dengan santai begitu ya masalahnya, sehingga tadi alhamdulillah sampai di akhir percakapan Bu Arwiyah sudah menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Seperti Ibu sampaikan tadi, itu pun saya lihat itu Iya. yang Ibu lihat tadi, ini seperti bukan sesi coaching, tapi seperti dari hati ke hati, sesi 4 mata. Jadi saya merasa ikut nimbrung dengan Ibu berdua tadi. Saya merasa ada luar biasa Bu Hani dalam menuntun dari Bu Arwiyah untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Kehadiran penuh tadi saya lihat Ibu hadir penuh dengan selalu mendengarkan, menatap mata Bu Arwiyah, kemudian memberikan tanggapan-tanggapan terhadap setiap apa yang disampaikan Bu Arwiyah. Ini Ibu terlihat seperti hadir, memberikan empati, simpati kepada Bu Arwiyah, sehingga beliau mengeluarkan semua yang ada di dalam pikirannya. Yang kedua, Ibu juga saya lihat memberikan pertanyaan yang luar biasa, yang pertanyaan memancing Bu Arwiyah untuk berpikir lebih kreatif ya sebelumnya untuk mencari solusi dari permasalahan yang diberikan. Ini pun saya lihat ya, dan sesuai sudah tercapai dari apa yang kita sampaikan di prasupervisi tadi. Kemudian berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Hani berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan tadi?
eh, dalam setiap coaching tentunya kita juga mengevaluasi diri kita sendiri ya Pak ya. Mungkin sedalam-dalamnya saya tadi menggali pertanyaan kepada Bu Arwiyah, tetap ada hal yang merasa bagi saya tetap kurang. Nah mungkin kembali menjadi pendengar yang aktif itu yang harus terus dilatih ya Pak, karena itu tidak langsung serta-merta bisa diterapkan, tapi memang perlu latihan terus menjadi pendengar yang aktif, terutama saat saya menjadi coach seperti ini. Kemudian yang lain adalah mampu menggali pertanyaan lebih banyak, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang memang menyadarkan si coach bahwa saya tidak sendiri dengan masalah ini. Saya mampu menemukan solusi dari diri saya sendiri. Jadi saya mengharap dari apa yang saya tanyakan itu tidak hanya sekedar pertanyaan lalu bagi si coach, tapi itu juga menjadi pertanyaan yang benar-benar kemudian menyadarkan si coach. Oh iya benar ya, pertanyaan itu saya bisa kok menjawabnya begitu. Saya bisa kok melakukannya begitu. Benar Bu Hani, tadi seperti yang saya lihat luar biasa Bu Hani. Setiap pertanyaan yang Bu Hani berikan itu langsung itu si coach merasa oh ini untuk saya bisa menjawabnya. Itu muncul dari ekspresi yang saya lihat dari coach tadi Bu Arwiyah. Ini luar biasa, pokoknya Bu Hani hari ini sesi coachingnya ya luar biasa, terus bersemangat Bu Hani mengembangkan kompetensinya. Saya mendukung ya, mungkin kapan-kapan kita bertemu lagi ya, saya melihat kehebatan Bu Hani lagi. Mungkin tidak hanya Bu Arwiyah, mungkin bisa teman-teman yang lain mungkin ya, seperti itu. Mungkin cukup hari ini Bu Ya, Hani. terima kasih Pak. Saya juga berterima kasih atas sesi kita hari ini. Saya juga merasa berkembang dengan melihat apa yang Bu Hani lakukan ya. Sampai ketemu mungkin di lain waktu. Ibu Hani mohon maaf, saya ada kegiatan Oh iya Pak. berikutnya. Tadi kita dengar ada suara azan dan iromah, sudah waktunya Baik, Pak, benar, Pak. salat ya. Iya. Terima kasih Bu Hani, sampai ketemu di sesi berikutnya. Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Hani.